Tapi dalam pencapaian iman kepada Allah adalah hidayah. Apa sih yang diperjuangkan? Lah itu ya. Secara batiniah menuju iman makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah membangun suatu kehidupan yang berbudaya, yang baik, membangun kesejahteraan umat yang diridhoi Allah SWT. Metode yang dipakai adalah metode hidayah. Miftahul ma'rifat al-hidayah la miftaha siwaha. Kuncinya orang bisa makrifat kepada Allah itu adalah hidayahnya Allah, bukan amalnya Allah, bukan wiritannya, bukan apa-apa, hidayah. Maka demikian, karena sesungguhnya perilaku kita, amal ibadah kita ini, jika tidak diampuni oleh Allah dosa kita, di dalam ibadah kita itu masih penuh dosa dan syirik kepada Allah. Kita dalam sholat ada syirik, ada ujub, ada riya, dan ada takabur. Kita di dalam membaca apapun juga, bahkan baca sholawat wahidah itu sendiri, ada syirik kalau tidak melihat pertolongan pada Allah. Kalau sudah ada syirik, orang itu otomatis ada ujub. Kalau ada ujub, pasti ada riya. Dan kalau ada riya, dekat kepada takabur. Barang siapa yang dalam amal ibadah, apapun ibadahnya, apalagi yang wahdah seperti sholat, ini ittifaq ulama, jika di dalam sholat itu ada ujub, ada riya. Ujub itu apa? Ujub itu membanggakan dengan amalnya, marem yang diakibatkan bangga yang diakibatkan merasa memiliki amal berupa sholat. Barang siapa orang beribadah, membaca sholat wahidah sekalipun, ada aku bisa ibadah, orang itu sudah terbeleset kepada ujub. Bangga ketika kita mengakui aku punya sesuatu, bangga. Dan ketika ada bangga, orang itu ujub. Kemudian di dalam sholat kita ada riya, tidak karena Allah, sholat dipamerkan kepada orang lain, bahkan merasa paling baik, itu takabur. Barang siapa yang ada ini ditolak oleh Allah sholatnya. Maka ada dawuh, almar'u yadkhulul jannah la bi'amalihi tapi birahmatihi. Seorang itu bisa masuk surga bukan amal-amalnya, karena amal itu kalau tidak diampuni Allah, dosa. Di dalam sholat ada kesalahan, ujub, riya, dan ditolak. Maka ulama kita menganjurkan setelah sholat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maksudnya mohon ampunan dosa kita, terutama ketika kita sholat tadi. Kedua, kalau kita sudah merasa memiliki, maka kita akan bangga. Kemudian kalau ada orang banyak, dikusuk-kusukkan dan sebagainya. Inilah, maka tidak ada orang masuk surga karena amalnya.